baik toharo wajib atau sunnah. Kemudian air bekas dipakai toharo, lah ini dibedakan ya. Kalau air yang akan dipakai sama aja, toharo wajib harus pakai air mutlak, toharo sunat harus pakai air mutlak, tidak boleh pakai mustakmal. Nah, air bekas dipakai untuk toharo ini dibedakan. Kalau toharo wajib bekasnya mustakmal, kalau toharo sunnah bekasnya tidak mustakmal. Dipakai 10 kali mandi sunnah tidak ada masalah. Daerah minus air misalnya, mandi Jumat eman. Jadi mandinya nggak di luar kamar mandi, masuk ke kamar mandi disiramkan gitu ya. Jadi balik ke kamar mandi, nanti pakai lagi ya. Nah itu, nggak masalah kalau air mandi sunnah, nggak mustakmal. Udah. Kemudian ada pembahasan seputar mustakmal ini, masalah yang sangat masyhur, yaitu masalah niat ightiraf. Niat ightiraf ini diperlukan untuk menghindari air mustakmal. Jadi biar airnya tidak mustakmal. Jadi niat ightiraf sekali lagi diperlukan agar air yang digunakan wudhu atau mandi wajib itu tidak menjadi mustakmal. Itu tujuan dari niat ightiraf. Agar air yang dipakai menghilangkan hadas kecil atau hadas besar itu tidak menjadi mustakmal. Niat ightiraf ini hanya diperlukan di 2 tempat. Selain itu enggak. Di selain 2 tempat ini, hatta antum tidak niat ightiraf tidak mustakmal, aman. Jadi niat ightiraf biar airnya enggak mustakmal hanya diperlukan di mana? Di 2 tempat. Pertama apa sih niat ightiraf itu? Niat ightiraf itu dari kalimat apa? Ightarafa yaghtarifu, menciduk air. Ngambil air. Artinya niat ightiraf itu niat ngambil air dari wadah untuk dipakai di luar. Atau niat menjadikan tangan ini sebagai cebok gayung ya. Niat menjadikan tangan sebagai gayung. Bukan niat membasuh tangan, niat ngambil air menggunakan tangan. Artinya niat menciduk air dengan tangan. Niat menjadikan tangan sebagai gayung. Atau niat mengambil air dari wadah untuk dipakai di luar wadah. Itu intinya niat ightiraf. Jadi enggak niat basuh tangan ada di dalam wadah, enggak. Niat menciduk air untuk dipakai di luar, niat ngambil air untuk dipakai di luar, niat menjadikan tangan sebagai gayung, ini yang dikatakan niat ightiraf. Hanya diperlukan di 2 tempat. Apa 2 tempat itu? Pertama, di sini saja tempatnya kewajiban niat ightiraf itu. Jadi niat ightiraf pertama diperlukan itu di dalam wudhu. Kapan? Setelah membasuh wajah 3 kali. Kalau tidak ada tujuan membatasi basuhan di bawah 3. Atau setelah apa? Basuhan yang ia kehendaki di bawah 3. Misal, ada orang wudhu basuh wajah. Ketika ngambil air untuk basuh wajah, tidak perlu niat ightiraf. Ada timba, airnya sedikit kan ya. Hah?
Kecuali kalau timbanya kaum Ad mungkin ya, mencapai 2 kula ya. Kalau timbanya kita, ada yang timba 2 kula? Ada. Kaum Ad mungkin ya. Kaum Ad tingginya mungkin 5 meter timbanya ya. Jadi kalau timba yang biasa kita pakai, tidak sampai 2 kula. Antum ingin wudhu, ngambil air dari timba yang airnya sedikit. Atau bak mandinya ribat yang bak mandinya itu kecil, nggak nyampe 2 kula hatta penuh. Ketika antum ngambil air untuk basuh wajah, nggak usah niat-niat, ngambil aja. Mustakmal nanti nggak ada mustakmal. Itu. Nggak mustakmal. Jadi ambil aja, ambil air, basuh wajah di luar, nawaitul wudu'a. Ambil basuhan kedua, nggak usah niat ightiraf. Ambil basuhan ketiga, nggak usah niat ightiraf. Kalau nggak ada niatan membasuh wajah di bawah 3, tempatnya niat ightiraf setelah basuhan wajah ketiga. Setelah antum basuh wajah ketiga, tangan mau dimasukkan ke kamar mandi, ke bak mandi, atau ke timba, ini saatnya antum niat ightiraf. Ketika akan memasukkan tangan ke dalam bak mandi atau timba setelah basuhan wajah ketiga. Kalau nggak ada niatan membasuh wajah di bawah 3. Kalau ada niatan membasuh wajah di bawah 3, ya setelah ada niatan itu. Setelah sesuai niatannya itu. Misal, ana wudhu, basuh wajahnya 1 kali aja sudah. Ngambil air untuk wajah. Tidak perlu niat ightiraf. Nawaitul wudu'a. Rata sudah. Wis, ana mau basuh wajah 1 kali aja. Ana mau basuh wajah 1 kali lah. Setelah antum niat basuh wajahnya hanya 1 kali, sekarang mau basuh tangan, lah ngambil air untuk basuhan tangan, ini perlu niat ightiraf. Kalau antum niat basuh wajahnya hanya 2 kali, jadi antum niat memang sejak awal, ana niat basuh wajah 2 kali, enggak 1 kali, enggak 3 kali. Ngambil air untuk basuhan wajah pertama, enggak perlu niat ightiraf. Ngambil air untuk basuhan wajah kedua, enggak perlu niat ightiraf. Wis ana niat basuh wajah 2 kali saja. Nah, sekarang berarti setelah 2 kali waktunya basuh apa? Tangan. Lah saat ini ketika antum mau masukkan tangan untuk ngambil air untuk basuhan tangan, ini diperlukan niat ightiraf. Wadah ya? Jadi waktunya niat ightiraf, tempatnya niat ightiraf setelah basuh wajah 3 kali. Ba'da fil wudu' ba'da ghuslil wajhi salasan. Setelah basuh wajah 3 kali, illam yurid al-iktisar ala maduna haduna salas. Kalau enggak ada niatan membatasi basuhan di bawah 3. Kalau ada niatan basuh wajah di bawah 3, au ba'dama aradal iktisar alaihi minha minas salas itu. Atau setelah apa? Basuhan yang dikehendaki, misalnya niat basuh wajah cuma 1 kali. Ya setelah basuh wajah 1 kali, mau ngambil air untuk basuh tangan, ini perlu niat ightiraf. Atau niatnya mau basuh wajah cuma 2 kali, maka setelah basuhan wajah 2 kali, ingin ngambil air untuk basuhan tangan, ini saatnya niat ightiraf. Wadah ya? Nah, ini di dalam wudu. Kenapa kok harus ada niat ightiraf? Misal, ana nggak ada niatan basuh wajah di bawah 3. Berarti kan sunatnya basuh wajah berapa kali? 3 kali. Ana ngambil air 1 kali. Nawaitul wudu'a. Tidak perlu niat ightiraf. Ngambil basuhan kedua, tidak perlu niat ightiraf. Karena ngambil air ini kan untuk basuhan wajah. Ngambil untuk basuhan ketiga, tidak perlu niat ightiraf lah. Setelah basuhan wajah 3 kali, sekarang saatnya apa? Basuhan tangan, ya kan? Lah, tangan ini kalau tiba langsung antum masukkan begitu saja, dibasuh di dalam tangannya, airnya karena tidak sampai 2 kula menjadi mustakmal, hanya bisa untuk menyempurnakan basuhan tangan yang masuk itu. Untuk basuh tangan kiri tidak bisa, untuk basuh kepala, kaki nggak bisa, karena mustakmal, gara-gara tangan kanan antum dimasukkan ke wadah, dibasuh di dalam wadah, air nggak sampai 2 kula, menghilangkan hadas, hukumnya mustakmal. Wadah ya, makanya disyaratkan harus niat ightiraf. Kepingin ndak mustakmal gampang, niat ightiraf. Artinya niat ightiraf itu apa? Niat ngambil air dari wadah untuk dipakai di luar wadah. Niat menjadikan tangan sebagai gayung, sebagai alat untuk ngambil air, kemudian basuh tangannya di luar. Itu caranya. Sehingga ketika tangan antum masuk, hadasnya tangan tidak hilang. Kenapa? Ada tujuan antum tidak niat basuh di dalam, hanya menjadikan tangan sebagai alat untuk ngambil
air, nyampe di luar dibasuh. Sehingga yang netes dari tangan untuk basuh ini mustakmal, yang di wadah walaupun sedikit tidak mustakmal. Wadah. Kemudian ngambil untuk tangan kanan basuhan kedua ketiga, tidak perlu niat ikhtiraf karena hadasnya tangan ini sudah hilang, tidak menyebabkan mustakmal. Nanti untuk ngambil tangan kiri misalnya, ngambilnya pakai tangan kiri belum dibasuh, perlu niat ikhtiraf untuk basuhan pertama, basuhan kedua ketiga tidak perlu. Wadah ya. Wadah. Harus ada niat ikhtiraf. Apa wajib niat ikhtiraf ini biar airnya enggak mustamah? Khilaf. Yang muktamad harus niat ikhtiraf biar tidak mustakmal. Wakilah, dan ini didukung oleh Imam Ghazali dan imam-imam yang lain, tidak perlu niat ikhtiraf itu. Tidak perlu. Yang penting tangannya tidak dibasuh di dalam, antum ngambil air, kemudian tangannya dibasuh di luar, walaupun ketika memasukkan tangan tidak ada pikiran niat ikhtiraf, tidak mustakmal sudah. Mustakmal itu kapan air? Kalau tangan antum masukkan ke dalam wadah, terus antum basuh di dalam wadah. Ini mustakmal ini. Wadah ya. Tapi kalau antum ngambil air, kemudian ngambil air, dibasuh tangannya di luar. Nah, ini menurut pendapat muktamad, kalau pas masukkan tangan tidak ada niat ikhtiraf, mustakmal. Versi muktamad. Kata Imam Ghazali, enggak. Niat ikhtiraf itu tidak harus. Pokok gak dibasuh di dalam, ngambil air, kemudian dibasuh di luar, walaupun pas masukkan tangan tidak ada niat ikhtiraf, itu airnya tidak mustakmal. Faham khilafnya ya? Faham khilafnya? Ini secara teori. Hakikatnya sebenarnya, secara praktek, sebenarnya mengarah ke nggak ada khilaf. Kenapa? Ketika saya ngambil wadah, walaupun tidak ada formalitas saya ngatur niat, tidak ditata dulu artinya. Ini saya mau masukkan tangan. Tujuan saya niat ngambil air dari wadah untuk dipakai di luar. Ini niat resmi ya, formalitas ya. Nah, itu. Pakai tanda tangan di atas materai segala macam ya, resmi sekali. Ya. Niat itu tidak harus seperti itu, tidak harus formal-formal amat niat itu. Nah sekarang antum ngambil air dari wadah, tangannya nggak dibasuh di dalam, ngambil air, nggak ada nata niat sebelumnya, di pikiran nggak ada nata niat, tiba-tiba tangan masuk, ngambil air, dibasuh di luar, kira-kira otomatis niat ikhtiraf apa enggak? Otomatis niat ikhtiraf apa enggak? Mesti. Kalau seandainya, mesti orang masukkan tangan, ngambil air terus dipakai di luar, mesti walaupun tidak diresmikan, tidak diformalkan, mesti dalam hati itu ada tujuan ngambil air untuk dipakai di luar, yaitu ikhtiraf itu. Itu niat ikhtiraf, tidak perlu formal-formal amat. Jadi prakteknya sama aja. Kapan air itu mustakmal? Kalau tangan untuk masukkan ke wadah yang airnya sedikit, antum basuh di dalam. Ini menjadi mustakmal. Tapi kalau ngambil air dari wadah kemudian dipakai di luar, mesti niat ikhtiraf. Jadi khilaf ini enggak terlalu diperlukan ya. Mesti niat ikhtiraf. Pasti niat itu mudah sekali. Nah, itu. Niat itu dalam hitungan detik itu bisa niat macam-macam antum banyak. Tidak seperti lisan. Lisan perlu gerakan. Karena itu perlu proses ya, loading. Itu perlu proses. Dalam 1 detik antum cuma bisa berkata berapa huruf. Tapi kalau bahasa hati bisa ribuan bahasa. Karena itu niat, antum niat sholat isyraq. Karena waktunya sudah duha, mengikuti pendapat yang mengatakan isyraq itu sekaligus niat isyraq, duha, taubah, hifid, istikharah, hajah, taubah, macam-macam. Bisa tak niat kayak itu? Bisa. Bisa. Pokok sebelum sholat antum ada azam, saya ini mau sholat, niatnya itu tadi. Kemudian Allahu Akbar, mesti ada dalam hati. Enggak, kayak belum ada ini. Nah, itu berarti maksa hati untuk sama dengan lisan, mesti ada dalam hati. Bisa tak niat 7, perlu proses kan. Usolli raq'ataini minad duha wal isyraq wat taubah wal hifid wal istikharah wal qada'il hajah dan macam-macam itu ya. Bisa tak? Kalau lisan tidak bisa dalam 1 detik. Kalau hati, hatta 30 niat bisa. Antum azam dalam hati, dalam pikiran azam niat sholat itu. Sebelum takbir azam,
Azam ini tidak bakalan hilang kalau kecuali kalau antum merubah niatnya. Udah sebelum takbir udah ada azam. Antum takbir Allahu Akbar, niat itu ada, tidak hilang. Selama nggak dirubah tidak bakalan hilang, yaitu niat. Sebelum takbir azam, ketika takbir berubah jadi niat. Mudah sekali. Tidak perlu ribet urusan niat itu. Jangan memaksa hati untuk sama dengan mulut atau kaki atau yang lainnya. Kalau antum pakai kaki mau ke alun-alun, perlu waktu 15 menit mungkin ya. Kalau pakai kaki, pergi ke alun-alun. Kalau pakai hati, sekarang Anda nyampe alun-alun. Ya benar. Nah, kaki bedakan antara alun-alun sama Bangil. Ya. Kalau ke alun-alun 15 menit, kalau ke Bangil katakan setengah jam. Kalau hati sama aja. Dalam waktu yang sama hati Anda bisa ada di alun-alun dan Bangil sekaligus. Hatta Amerika, tidak ada bedanya ke alun-alun sama ke Amerika kalau pakai hati. Wadah ya, itu hati. Jangan memaksa hati sama dengan kaki atau memaksa hati sama dengan mulut, was-was jadinya. Wadah. Nah, jadi niat ikhtiraf itu tidak ribet. Pokok antum tidak basuh tangan di dalam wadah, ngambil air dipakai di luar, mesti niat ikhtiraf. Mesti. Nggak mesti. Ya, mesti. Mesti niat ikhtiraf. Wadah. Lah, paham ya? Udah. Jadi kapan waktunya niat ikhtiraf? Ketika mau masukkan tangan setelah basuhan wajah 3 kali dan seterusnya tadi itu. Setelah itu tangan kanan kiri sudah terbasuh, hilang kan hadasnya kan ya. Habis itu ngambil air untuk ngusap kepala, nggak usah niat ikhtiraf. Waduh nanti mustakmal airnya ini kalau ngambil. Jadi ngambilnya jangan pakai tangan, pakai gayung. Ngambilnya pakai gayung miring-miring biar nggak kesentuh tangannya. Nggak usah ngapain. Tangan ini sudah hilang hadasnya ya. Tangan ini sudah hilang hadasnya. Hatta antum masukkan ke dalam jeding, antum mau obok-obok jeding itu gini-gini. Ya. Antum mau obok-obok seandainya ada ikan sampai mati semua, enggak was-was. Enggak mustakmal sudah airnya. Kenapa? Hadas tangan sudah hilang dengan basuhan tadi. Jadi ketika mau ngusap kepala, enggak perlu niat ikhtiraf. Ketika ngambil air untuk ngusap telinga, enggak usah ikhtiraf. Ngambil air untuk basuh kaki, enggak usah niat ikhtiraf. Wadah. Ini tempat pertama niat ikhtiraf di dalam wudu. Tempat kedua fil ghusli. Kalau ada orang mandi junub atau mandi habis suci dari haid, mandi habis wilada, mandi habis suci dari nifas. Kapan waktunya niat ikhtiraf? Setelah niat. Setelah niat mandi. Setelah niat mandi. Kalau belum niat mandi, enggak usah niat ikhtiraf. Antum ada orang junub mau mandi, ngambil air ke bak mandi yang airnya tidak banyak, pakai gayung, tangannya nyentuh air. Selama antum belum niat mandi raful hadasil akbar, belum niat mandi wajib, hatta antum airnya antum obok-obok tidak ada masalah. Tidak mustakmal. Kapan diperlukan niat ikhtiraf? Setelah niat. Misalnya antum ngambil gayung pertama belum niat. Tidak perlu niat ikhtiraf, antum siramkan ke kepala. Antum siramkan kepala satu gayung tadi itu. Nawaitul ghuslal mafrud, nawaitul ghuslal wajib, nawaitul raf'al hadasil akbar. Sudah niat kan ya? Yang tersiram apa? Kepala, wajah dan bawahnya ini. Hilang kan hadasnya ini kan ya? Tangannya tidak kesiram. Berarti masih ada hadas besarnya apa enggak? Lah, sudah niat kan ya? Lah, ketika ngambil gayung kedua, ini diperlukan niat ikhtiraf. Kalau enggak niat ikhtiraf antum mengambil air, airnya kesentuh tangan, air di bak mandi itu menghilangkan hadasnya tangan. Mustakmal apa enggak? Mustakmal. Tapi sekali lagi itu tadi ya, selama antum pakai gayung ngambilnya, selama antum ngambilnya pakai gayung, berarti ada niat apa? Basuh tangan di dalam, apa niat ngambil air dipakai di luar? Ya udah ikhtiraf itu sudah. Mau ngapain lagi sudah? Korena sudah pakai gayung ini, tidak usah miring-miring, ngambilnya hati-hati, khawatir kesentuh. Lucu akhirnya ya, udah ambil aja begini. Antum pakai gayung ini sudah korina. Antum berarti bertujuan ngambil air, bukan niat basuh tangan di dalam bak mandi. Tujuannya ngambil air kesenggol, enggak apa-apa, enggak nyetrum. Itu, kesenggol enggak nyet. Antum ambil aja. Kesenggol enggak apa-apa. Airnya sudah paham. Kalau anak ngambil ini untuk dipakai di luar. Ya itu niat ikhtiraf sudah. Wadah ya. Sudah ambil, siramkan, selesai sudah. Wadah. Ini kalau ke santri, masalah niat ikhtiraf ini diterangkan kayak gini, biar gak was-was, gak apa-apa.
Kalau ke masyarakat, pengajian masyarakat, tidak usah nerangkan masalah niat iktiraf. Ya. Ngaji Safina, ngaji Risalah Jami'ah, atau Mukhtasar Latif ke masyarakat, tidak usah pakai acara nerangkan niat iktiraf, tambah bingung mereka. Antum tanpa terangkan niat iktiraf, mereka tidak was-was. Antum terangkan, bisa jadi memicu was-was gara-gara mereka tidak paham. Sulit masyarakat memahami masalah ini. Dan ini bukan pernah dibuktikan oleh Al-Imam Al-Qutub Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau ngajari orang-orang Badui itu di kampung itu, ngajari niat iktiraf. Masya Allah, diterangkan dengan bahasa yang jelas, gamblang gitu, diulang-ulang. Sepertinya mereka paham, sepertinya paham. Besoknya mereka nanya, Habib, antum kemarin nerangkan apa? Niat iktiraf itu. Lah emangnya kenapa? Saya nggak paham sama sekali, Habib. Kata Habib Ahmad bin Hasan, wis, selama ini ente kalau wudu, mau setelah basuh wajah mau basuh tangan, itu. Setelah tak terangkan kemarin itu. Kalau mandi junub, habis niat, ngambil air, niat apa ente? Katanya enggak paham kan tadi kan ya. Ente niat apa? Nawaitul khorbat atau Habib? Niat ruwet. Itu udah. Kemarin Habib nerangkan masalah ruwet. Ya udah, saya ketika habis basuh wajah, mau basuh tangan itu nawaitul khorbat. Saya niat ruwet. Karena terangkan masalah yang ruwet oleh Habib. Saya niat ruwet. Kata Habib Ahmad bin Hasan apa? Khalas, ibki ala khorbatotik ahsan. Gitu. Ahsan ya ente niat ruwet selama ini, udah usah nanya-nanya masalah iktiraf dah. Udah enggak apa-apa, setiap ente wudu, waktunya basuh tangan, inwil khorbato sudah. Niat ruwet enggak apa-apa. Enggak mustakmal ya. Niat ruwet enggak apa-apa. Ibki ala khorbatotik ahsan. Itu. Nah, jadi enggak usah diterangkan ke masyarakat. Wadah ya? Nah, udah. Wadah ini tempatnya niat iktiraf. Apa itu niat iktiraf? Sudah jelas kan ya? Apa niat iktiraf? Niat ngambil air untuk dipakai di luar. Niat menjadikan tangan sebagai gayung dan seterusnya. Kemudian hukumnya niat iktiraf apa wajib apa tidak? Khilaf. Yang muktamad wajib. Imam Ghazali mengatakan tidak wajib. Kemudian tempatnya niat iktiraf di mana? Berapa tempat? Dua tempat ini. Sudah. Ini pembahasan niat iktiraf. Sekarang kita baca matanya. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi wa bi ilmi fid dharani amin ya rabbal alamin. Fa idza adkhalal mutawaddi'u, ketika orang yang wudu memasukkan yadahu, tangannya, bukan kakinya. Kalau kakinya yang dimasukkan untuk basuh tangan tidak ada masalah ya. Jadi nyidu air pakai kaki, itu tidak ada masalah. Jadi ada orang wudu memasukkan tangannya. Memasukkan tangannya fil ma'il qalil, air sedikit. Kalau airnya kolam renang atau di laut atau jeding yang gede, tidak perlu niat iktiraf. Hatta niat basuh tangan di dalam tidak mustakmal. Kenapa? Tadi sudah kita pelajari, air mustakmal itu harus sedikit. Kalau air banyak tidak masalah. Fil ma'il qalil, di air yang sedikit. Kapan niat memasukkan tangannya? Da ghusli wajihi, setelah basuh wajah. Apakah salasan atau ini? Dengan tafsir yang tadi sudah diterangkan. Setelah basuh wajah. Lah ketika memasukkan ini ghairu nawin al-ightiraf, tanpa disertai niat iktiraf. Niat iktiraf antum sudah tahu maksudnya. Ya apa hukumnya? Sorol ma'u mustakmalan. Airnya berubah menjadi mustakmal dengan tafsir yang tadi sudah diterangkan. Tidak usah siaran ulang. Tadi sudah beberapa kali siaran ulang. Wadah ya? Nah, tadi diterangkan air yang akan digunakan siang tadi ya. Air yang akan digunakan untuk tohara wajib harus mutlak apa enggak? Air yang akan digunakan untuk tohara sunat harus mutlak apa enggak? Harus mutlak, enggak boleh mustakmal. Sekarang air bekasnya. Air bekas tohara wajib mustakmal apa tidak? Mustakmal. Air bekas tohara sunnah tidak mustakmal. Qala fil matan wal mustakmalu fi masnunin. Air yang digunakan untuk tohara sunnah. Contohnya tohara sunnah kal ghuslatis saniyati wassalisah, seperti basuhan kedua dan ketiga. Ya apa hukumnya? Tasihhut toharatu bihi, boleh dipakai tohara lagi. Jadi air yang bekas digunakan untuk tohara sunnah, contohnya tohara sunnah seperti basuhan kedua ketiga, boleh dipakai tohara lagi. Apa khusus tohar basuhan kedua ketiga? Enggak. Coba antum lihat syarahnya. Itu wal mustamalu fi tuhrin masnun.
Air yang digunakan untuk toharo sunnah, contohnya kal ghusli asaniya wasali kal ghusla asaniya wasalisa, seperti bahasan kedua ketiga. Apa khusus itu? Enggak. Wal wudu wal ghusl manduben. Wudu sunat. Apa wudu sunat contohnya? Tajdidul wudu. Wal ghusl manduben. Wal ghusl mandub. Mandi sunat apa contohnya? Mandi malam Ramadan, mandi Jumat, mandi mau kumpul di majalisil khair. Ya, dan seterusnya. Itu semuanya toharo sunat. Ya, apa hukumnya? Tasihut toharatu bihi. Sah untuk dibuat toharo lagi. Alias tidak mustakmal. Itu. Alias tidak mustakmal. Wadah. Ada salah satu darsnya Habib Umar bin Hafid, hafidhallah wa ra'ah, itu ketika antum mandi, baik mandi wajib atau mandi sunnah, itu juga diniati membersihkan hati dan membersihkan dosa. Itu. Jadi antum niati juga untuk membersihkan hati dan membersihkan dosa. Setiap malam Ramadan antum niat mandi sunat kan antum? Mandi sunat untuk mengamalkan sunnah setiap malam bulan Ramadan. Jangan lupa niati juga untuk membersihkan hati dari ujub, kibir, hasad, riya, dan seterusnya. Dan membersihkan diri dari dosa, diniati seperti itu. Wa innamal likulli imri'in mana akan dikasih oleh Allah. Antum mandi niat begitu, akan dibersihkan hati antum perlahan. Tanpa antum sadari nanti tambah baik hatinya antum. Kemudian maksiatnya antum akan berkurang dengan itu. Wa innamal likulli imri'in manawa. Itu. Orang akan dikasih sesuai dengan niatnya. Iman. Orang-orang apa? Orang-orang abror itu, innal abrara lafi na'im. Orang abror itu kadang amalnya sama dengan orang-orang ashabul yamin. Yang membedakan apa niatnya? Ashabul yamin sholat 2 rakaat. Abror sholat 2 rakaat. Beda pahalanya. Amalnya sama, pahalanya beda. Apa yang membuat beda? Niat. Orang-orang awam niatnya 1, niatnya 2. Ya udah pahalanya itu aja. Orang abror niatnya 10. Sama-sama 2 rakaat, yang satu niat 1 dapat pahala itu. Yang satunya niat 10 dapat pahala banyak. Itu biniyatil abror tazku a'maluhum. Dengan niat yang dilakukan oleh orang abror, tazku berkembang a'maluhum, yan tazku aitanmu, berkembang amal mereka menjadi berkembang. Biniyatil abror tazku a'maluhum. Ajib ditaruh di TikTok gitu ya. Bukan ditaruh di TikTok, untuk dibuat amal ya. Biniyatil abror tazku a'maluhum. Biniyatil abror tazku a'maluhum. Sama kayak ini Habib Salim Asy-Syatiri sering menjelaskan. Salat awabin maksimal berapa? Minimal 2 rakaat, maksimal 20. Ya. Salat awabin minimal 2 rakaat. Maksimal 20 rakaat. Pernah salat awabin 20 rakaat? Pernah? Nah, gampang. Antum setiap malam tarawih kan kalau Ramadan kan ya? Salat awabin itu khilaf antara Imam Ibnu Hajar, Imam Romli. Satunya mengatakan boleh digabung. Lah salat tarawih antum niat gabung sama salat awabin. Awabin kan waktunya antara maghrib sampai isya. Niat qadha. Ya, niat tarawihnya ada, awabinnya qadha enggak apa-apa. Jadi usolli rakaataini minat tarawih wal awabin. Enggak ditafsir ada qadha tahu sendiri. Ya. Itu sistemnya malaikat sudah membaca, oh ini berarti tarawihnya ada, awabinnya qadha. Karena tarawih masih waktunya, awabin waktunya sudah lewat. Waktu komputer malaikat ngatur sendiri, oh ini tarawihnya maksudnya ada, awabinnya qadha. Kalau kurang mantap ya enggak apa-apa, disorihkan. Usolli rakaataini minat tarawih adaan wal awabin qadhaan. Ya, enggak perlu, komputer malaikat sudah canggih, update ya. Itu udah canggih komputer malaikat. Nah, itu kata Habib Salim Syatiri, ahsan begitu. Di Ramadan antum setiap malam tarawih 20 rakaat. Lah antum niati tarawih dan awabin dapat pahala 2. Dapat pahala awabin, dapat pahala tarawih. Wadah. Nah, itu.
Visual sebelum ke fasal selanjutnya. Ya. Jikalau seorang lupa iktiraf sedangkan tangan sudah di dalam, bisa niat iktiraf lagi. Dia lupa iktiraf, setelah waktu dia nyemplung, oh iya lupa iktiraf, niat waktu iktiraf di dalam. Ketika akan nyemplungkan, dia niat basuh di dalam apa enggak? Oh, selesai. Ambil aja di luar ya. Nah, ikut pendapat yang nggak mewajibkan niat iktiraf, selesai sudah ya. Yang penting jangan basuh tangan di dalam, ngambil air di luar, begitu aja selesai. Nah, kapan air itu mustakmal? Sepakat kalau antum ada tujuan basuh tangan di dalam, yang airnya tidak sampai 2 kula mustakmal itu sudah. Kalau tidak ada itu ya sudah, tidak usah ruwet. Masalah iktiraf ini tidak usah ruwet. Ada lagi? Kalau berubah airnya bekas toharo yang sunnah nih, Luntur. ini seumpama mororate buta Nah ya luntur kulitnya. Jadi berubah bima ala a'dha ilmu tatahir itu tidak ada masalah. Berubahnya air gara-gara perkara yang ada pada anggota badannya orang yang melakukan toharoh itu la yadur. La yadur. Tidak ada masalah. La yadur. Kayak tempat cuci kaki di pondok pesantren-pesantren biasanya kan ada bak kolam tempat cuci kaki kan ya. Wah, itu yang kaki yang masuk ke situ ada yang cantengan, ada yang gudikan ya. Akhirnya is budak, baunya tidak karu-karuan. Tidak ada masalah itu tahir mutahhir. Ya. Tahir mutahhir tidak masalah. Jadi at-taghayyur bima ala a'dha'il mutatahhir la yadur. Tidak ada masalah. Luntur misalnya kulitnya sebagian orang luntur ya. Oke. Faslun. Nah, kemarin sudah jelaskan. Toharo wajib atau sunnah harus menggunakan ma'mud mutlak. Ma' yang enggak mutlak itu pertama kemarin apa? Ma'un mutaghayyirun bitohirin mukhalitin fa taghayyuran fahisan. Satu. Kedua yang barusan, air mustamal. Ketiga air mutanajis. Jadi air enggak mutlak itu 3 itu. Air yang taghayyur fahish bitohirin dengan berapa syarat kemarin? 6. Kemudian air mustamal. Air mustamal tadi kalau mustamal fi rafil hadas syaratnya berapa? 4. Kalau mustamal fi izalatin najis 6. Hafalkan itu. Jangan hafal 4 6-nya aja. Hafalkan isinya ya. Hafalkan isinya. Nah, kemudian juga yang ketiga sekarang termasuk air mutlak adalah air mutanajis. Air mutanajis itu kesimpulannya air yang kejatuhan najis. Kalau sedikit langsung mutanajis, hatta tidak berubah. Ada air sedikit artinya tidak banyak, mesti air. Ya, sedikit berarti enggak banyak. Banyak itu berapa? 2 kula berapa? 216 liter. Di bawah itu berarti sedikit. Air yang sedikit kejatuhan najis langsung najis walaupun tidak berubah. Air 1 tong totalnya 180 liter. Tidak sampai 2 kula. Kejatuhan najis. Tidak berubah najis. Mutanajis, tidak mutlak, tidak boleh dipakai toharo. Mutanajis. Tidak suci dan tidak mensucikan. Nah, itu kalau air sedikit. Kalau airnya banyak, artinya 2 kula atau lebih, kejatuhan najis, tafsil. Jika berubah, hatta berubahnya sedikit. Berubah baunya saja, atau rasanya saja, atau warnanya saja, atau berubah total. Walaupun berubahnya ringan sedikit, langsung mutanajis. Kalau enggak berubah sama sekali, maka tetap tohir mutahhir. Beda dengan berubah gara-gara perkara suci kemarin. Taghayyurnya harus fahish, parah. Tapi kalau berubah gara-gara najis, enggak harus fahish. Taghayyur sedikit aja, warna atau bau atau rasa, atau semuanya, langsung mutanajis. Kalau enggak berubah, tetap tohir mutahhir. Faslun. Yanjusul ma'ul qalilu, air yang sedikit menjadi najis. Wa ghairuhu selain ma' minal ma'iat,
selain air dari benda-benda cair. Benda-benda cair selain air. Ini wa'in kasurat. Kalau ma'e wa'in kasurat. Di sarahnya itu wa'in kasurat. Jadi ada beda antara air dan cairan selain air. Kalau air itu tadi, sedikit kena najis langsung najis. Kalau banyak, tafsil, berubah najis, tidak berubah tetap tohir mutahhir. Kalau ma'e seperti bensin, minyak goreng, madu, susu, itu satu tangki 28.000 liter, satu tangki itu kemasukan bangkai tikus najis, walaupun tidak berubah. Kuah rawon satu kolam renang, jadi bikin kuah rawon sebanyak kolam renang, nggak tahu undangannya berapa ribu orang ya. Itu kolam renang itu full kuah rawon ya. Itu ada ayam, itu ada ayam mengeluarkan kotoran ke situ, najis semua. Rawon sak kolam renang itu, hatta tidak berubah. Hatta tidak berubah. Jadi beda antara ma dengan ma'e. Kalau ma tafsil antara qalil, katsir, taghayyur atau enggak. Kalau ma'e enggak ada. Ma'e itu sebanyak apapun hukumnya seperti ma qalil. Artinya seperti ma qalil, kejatuhan najis langsung najis, berubah atau tidak. Nah, sama seperti hukumnya ma'e, air yang taghayyur fahish kemarin itu. Air yang taghayyur gara-gara tohir mukhalid fahish itu hukumnya sama seperti ma'e. Ini ma apa enggak ini? Ma yang mutaghayyir gara-gara syai'un la yastaghnil, syai'un yastaghnil ma'wan ya. Nah. Mutlak apa enggak ini? Enggak mutlak lah. Air yang enggak mutlak hukumnya sama kayak ma qalil, kayak ma'e ya. Air yang enggak mutlak hukumnya sama seperti ma'e. Antum bikin kopi satu tangki 28.000 liter. Ya, jadi bikin kopi. Mana Humaydi? Masya Allah, bikin kopi itu ya. Satu tangki persiapan khatmul Quran. Jadi bikin kopi itu satu tangki 28.000 liter. Taghayyur kan? Fahish apa enggak? Hukum ma'e ini. Karena hukum ma'e, hukumnya sama kayak ma qalil. Udah capek-capek bikin kopi 28.000 liter satu tangki. Ada tikus masuk ke situ. Mati, panas ya, mati, najis semuanya, walaupun tidak berubah. Ya. Walaupun tidak berubah. Madu juga begitu. Madu satu tong, kemasukan bangkai tikus, najis. Susu, satu tangki susu itu, satu tangki susu, biasanya ada kan, tangki yang bawa air susu itu, kemasukan najis, hatta tidak berubah, najis. Hukumnya ma'e seperti itu. Wa in kasurat, ma'e itu walaupun banyak hukumnya seperti ma qalil. Yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'iat bimulaqatin najasah. Air sedikit itu menjadi najis. Begitu juga cairan selain air walaupun banyak langsung najis bimulaqatin najasah, dengan ketemu najis. Kejatuhan najis langsung najis. Air sedikit dan ma'e ya, walaupun banyak langsung najis walaupun tidak berubah. Ini selama najisnya enggak ma'fu. Wadah? Selama najisnya enggak ma'fu. Jadi ini air sedikit. Kalau air banyak nanti akan diterangkan setelahnya itu. Nah, di fasal setelahnya nanti air yang dewakula wa idza kanal ma'u kulaten, di fasal setelahnya itu air banyak. Sekarang kita air sedikit. Kejatuhan najis langsung najis, dengan catatan najisnya bukan kategori najis ma'fu. Najis ma'fu itu ada 3 macam. Al-ma'fu itu ada ma'fu fil ma' was shalah. Ada fil ma' duna shalah. Ada fi shalah dunal ma'. Hati-hati. Jadi jangan memahami fikih datar gitu aja. Pokoknya ma'fu. Ma'fu di mana dulu? Ma'fu itu dipilah-pilah. Ada najis itu ma'fu di air ma'fu. Air artinya semisal air, termasuk ke ma'e, ke rawon, ke kopi, ke teh, ke susu, ke madu dan seterusnya ya. Ma'fu fil ma', dan di dalam sholat. Di air, di benda cair ma'fu. Di sholat ma'fu ada. Contoh kayak najis yang tidak terlihat oleh mata.
Najis yang sangat sedikit sehingga tidak terlihat oleh mata. Kok tahu kalau ada najis kalau nggak kelihatan oleh mata? Bisa jadi. Ada lalat. Berpijak ada di najis yang basah. Ya. Di najis basah. Berarti dipastikan kaki lalat ini najis, tapi karena terlalu kecil nggak kelihatan najisnya, terbang. Gitu. Habis berpijak nginjak najis yang masih basah, air itu terbang, tapi nggak kelihatan najisnya, tapi mesti najis. Oh, najisnya basah kok, kakinya nginjak, mesti najis. Cuma nggak kelihatan, kecuali kalau lalatnya ngangkat najisnya begini, diangkat ini, ya. Kotorannya diangkat ini. Ini enggak, cuma nginjak, mesti najis kan kakinya kan ya, karena najisnya basah. Setelah nginjak kotoran yang najis yang basah tadi, masuk ke sini, plung. Nggak apa-apa, masukkan, belum 5 menit, minum aja ya. Belum 5, enggak najis, mafu ya. Mafu kalau mau, ya, tenggelamkan dulu tapi. Tenggelamkan dulu, habis tenggelamkan, minum. Kenapa ditenggelamkan? Karena lalat itu, sayap satunya itu racun, sayap satunya penawar. Dan lalat itu binatang khabith, binatang jahat. Dia kalau sadar akan masuk ke dalam cairan, ke kopi atau ke kuah atau apa, sengaja dia masukkan sayap yang isi racun. Sengaja udah tahu mau mati, rencana jahat ya. Itu lalat. Ketika dia sadar akan mati, dia merencanakan kejahatan, tidak apa-apa anak mati, tapi harus menyakiti orang dulu. Itu lalat ya. Jadi ketika sadar akan masuk ke kopi atau ke apa, yang dimasukkan sayap yang isi racun. Yang penawarnya diangkat ini, miring ya, tenggelamkan sekalian jadi penawar, aman sudah. Wah deh. Kemudian udah, itu najis yang makfu di air dan juga di dalam sholat. Antum sholat, ada lalat, nginjak najis yang basah, mesti najis, kemudian terbang, nggak kelihatan najisnya. Kemudian hinggap ada di pakaiannya antum atau di tangannya antum, nggak kelihatan ada najisnya, makfu. Di sholat makfu, di air atau ma'e juga makfu. Ini makfu yang pertama. Ada makfu itu di air tapi di sholat enggak. Contoh, kayak bangkainya hewan yang tidak memiliki darah mengalir, bangkai semut masuk ke kopi, makfu apa enggak? Makfu antum minum enggak apa-apa, tapi jangan sama semutnya. Semutnya enggak boleh dikonsumsi. Semutnya diminum enggak boleh. Ada semut di sini, antum minum, semutnya dibuang gitu. Antum minum. Bangkai kan ini kan? Bangkai. Makfu di air dan di ma'e. Tapi di sholat enggak makfu. Antum sholat di kakinya antum ada bangkai semut atau ada sayap laron, enggak makfu. Ada bangkai lalat, enggak makfu. Tapi kalau di minuman, makanan dan semisalnya makfu. Ada najis itu makfu di sholat, tidak di air, seperti darah sedikit. Darah sedikit, antum sholat ada darah sedikit makfu. Tapi kalau ke air tidak makfu. Antum cuci tangan ke kobokan itu, bukan air mengalir, najis ini. Airnya najis, tangan antum najis. Ya, darah sedikit makfu di sholat, tapi tidak makfu di air dan ma'e. Wadah. Jadi sekali lagi faslun yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'iyya bi mulaqati najasa. Air sedikit dan cairan selain air walaupun banyak itu menjadi najis ketika terkena najis, berubah atau enggak. Selama najisnya tidak makfu. Apa najis makfu disebutkan beberapa di sini. Wa yustasna masail, ada beberapa masalah yang dikecualikan. Air sedikit atau cairan kemasukan najis tapi enggak najis. Kenapa? Gara-gara najisnya makfu. Contohnya wa yustasna masail, di antaranya mala yudrikuhu at-torfu, najis yang tidak terlihat oleh mata. At-torfu itu mata. Najis yang tidak terlihat oleh mata, mata normal, bukan mata yang rabun atau mata yang sangat tajam. Ada sebagian orang matanya tajam, hatta benda yang sangat kecil yang nggak bisa dilihat oleh umumnya orang dia bisa ngelihat. Nggak dianggap mata seperti itu. Mata yang normal. Ada mata rabun orang nggak ngelihat, ente nggak ngelihat, orang sedunia ngelihat, ente dong nggak ngelihat ya, nggak dianggap. Jadi mata normal, najis yang tidak terlihat oleh mata, makfu. Masuk ke air atau cairan tidak masalah. Ini najis yang tidak terlihat oleh mata ini makfu. Menurut Imam Romli, walaupun dari najis mughalladhah. Ada bangkai anjing
atau bangkai babi. Basah. Jadi ada anjing luka, gitu. Hatta tidak bangkai ya. Ada anjing luka atau babi luka dihinggapi oleh lalat, mesti najis kan kakinya kan ya. Najis apa? Mughalladah. Itu. Kemudian hinggap ada di pakaian antum atau di air, ma'fu. Walaupun dari najis mughalladah. Jadi najis yang la yudrikuhu at-taraf itu walaupun dari najis mughalladah ma'fu menurut Imam Romli, khilafan Ibnu Hajar. Dan bahkan menurut Imam Romli, walau bifilihi, walaupun disengaja. Disengaja, antum sengaja. Jadi ada najis yang la yudriku torof. Sengaja antum masukkan ke dalam minuman antum. Jadi lalat yang hinggap ke najis yang nggak kelihatan tadi, sengaja antum masukkan ke minuman ini. Ma'fu kata Imam Romli. Jadi menurut Imam Romli, di sarahnya itu, walau mim mughalladhin wa bifi'lihi. Walaupun dari najis mughalladah, walaupun dengan pekerjaan dia sengaja, ma'fu menurut Imam Romli. Khilafan Ibnu Hajar di Busrul Karim, kalau ada kalimat indar Romli berarti Ibnu Hajar beda. Kalau mengatakan indar Ibnu Hajar berarti Imam beda. Wadah ya? Nah, ini menurut Imam Romli begitu. Menurut Ibnu Hajar tidak bisa kalau dari najis mughalladah tidak ma'fu, walaupun tidak terlihat oleh mata. Kemudian najis lagi yang ma'fu, sehingga kena minuman tetap suci. Wa maitatun la damalaha sa'il, bangkai yang tidak memiliki darah mengalir. Bangkai yang tidak memiliki darah mengalir. Biasanya tidak memiliki darah mengalir. Ma'fu, contohnya semut, laron, cicak, semut, laron, cicak, lalat. Itu bangkai-bangkai yang darahnya tidak ngalir, masuk ke air. Biasanya antum ke bak mandi itu sedikit, di situ ada bangkai laron kalau pas musim hujan ya. Ada bangkai lalat, ada bangkai semut, tidak apa-apa ma'fu. Dipakai aja airnya, tetap tohir, mutahhir. Ini ma'fu di air tapi enggak ma'fu di salat. Ini maitatun la damalaha sa'il. Kalau ada hewan yang kita ragu ini darahnya mengalir apa enggak, maka hukumnya sama seperti hewan yang darahnya enggak ngalir di sarahnya itu. Ini yang kedua, yang ma'fu. Apa? Bangkai yang darahnya tidak ngalir. Yang ketiga, tapi dengan catatan illa in ghayyarat au turihat. Jadi bangkai yang darahnya tidak mengalir itu ma'fu dengan syarat ini. Tidak merubah air dan tidak sengaja dimasukkan. Jadi bangkai yang darahnya tidak mengalir kayak semut tadi, semut, laron, lalat, bangkainya najis. Tapi kalau ke air atau cairan ma'fu dengan syarat tidak merubah. Kalau merubah biasanya teh itu kalau kemasukan bangkai semut agak banyak, rasanya berubah apa enggak? Kalau rasanya berubah, enggak ma'fu. Enggak boleh antum minum, najis sudah. Kalau enggak berubah, ma'fu. Jadi ada kopi kayak gini, kemasukan semut atau teh segini, kemasukan semut, bangkai semut satu, enggak berubah biasanya. Enggak apa-apa, ma'fu. Antum minum enggak apa-apa. Tapi kalau kayak sirup, biasanya hari raya ya, sirup disuguhkan ke tamu enggak habis. Biasanya kemasukan semut banyak sekali kan ya. Rasanya berubah kayak gimana gitu. Kalau pengen tahu ya dicoba aja. Rasanya berubah, najis kalau rasanya berubah. Kemasukan bangkai semut terlalu banyak sampai berubah, tidak ma'fu. Atau sengaja dimasukkan, iseng. Ada lalat mati di luar, dimasukkan. Sengaja, tidak ma'fu. Atau bangkai semut di luar, sengaja dimasukkan ke kopi, tidak ma'fu. Nah, jadi bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya itu ma'fu illa in ghayyarat, kecuali jika merubah atau turihat dimasukkan. Nah, ini tidak ma'fu. Kemudian termasuk yang ma'fu yang ketiga. Yang ma'fu yang ketiga, wafa muhirratin tanajjasa summa ghabat wahtumila wuluha fi ma'in kasirin. Ini juga ma'fu. Mulut kucing tanajjasa yang yakin najis, bukan kita ragu, yakin. Antum kelihatan kucing makan bangkai tikus. Antum lihat ada kucing makan bangkai
tikus. Mulutnya najis apa enggak? Najis. Lah, setelah antum ngelihat makan bangkai tikus, summa ghabat, kemudian kucing itu pergi, enggak tahu kemana. Nah, enggak tahu kemana, pergi. Kemudian selama pergi itu ada kemungkinan wahtumila, dimungkinkan. Walaupun kemungkinan sangat jauh. Pokok mungkin. Dimungkinkan, wahtumila, dimungkinkan walaupun kemungkinan jauh. Dimungkinkan apa? Bulughuha fi ma'in kasir. Dimungkinkan dia menjilat air yang banyak. Minum di air yang banyak. Di situ kan ada sungai kan? Pelabuhan itu loh. Kan ada sungai kan? Airnya apa? Banyak. Antum melihat kucing tadi di situ makan bangkai. Yakin najis. Yakin najis mulutnya. Habis itu kucing itu pergi 10 menit. Ada kemungkinan nggak selama 10 menit kucing itu ke sungai sana? Kemungkinan kan? Walaupun jauh. Jadi dia pergi ke sungai, turun ke sungai itu, kemudian minum air di situ, kumur-kumur. Habis itu balik lagi. Ya. Kemungkinan kumur-kumur ada di sungai atau jedingnya masjid atau mana di air yang banyak ya, ada kemungkinan kumur. Kemudian datang lagi kucing yang sama tadi, makan makanannya antum, sisanya ini tidak najis. Atau minum airnya antum, ada air di situ ditaruh kopi, dia minum. Tadi habis makan bahkan tikus, setelah makan bahkan tikus pergi. Nah, selama pergi ada kemungkinan walaupun kemungkinan jauh dia minum di air yang banyak sehingga mulutnya menjadi suci. Kemudian datang lagi minum kopinya antum nyicipi. Sisanya antum minum tidak apa-apa, tidak najis. Kenapa? Kaidahnya nahnu la nunajjis bisyak. Kita tidak menghukumi apapun najis dengan dasar ragu. Selama tidak yakin berarti suci. Al-aslu at-thaharah. Al-aslu at-thaharah. Selama tidak yakin berarti suci. Kayak tadi itu. Kucing tadi itu jelas-jelas najis. Tapi setelah pergi, ada kemungkinan mulutnya suci. Ada kemungkinan mulutnya suci. Kemudian minum ke kopi ini. Tidak najis kopi ini. Karena apa? Ragu. Apakah kucing tadi habis kumur-kumur ke sungai atau enggak? Nah, berarti ragu kan? Karena ragu, tidak katakan najis ini. Tidak dikatakan najis. Nahnu la nunajjis bisyak. Selama ragu berarti tidak najis. Udah, itu kaidah itu. Tidak usah was-was. Antum sholat di masjid, ada anak kecil tidak khitan, gelandoti antum. Rata-rata divonis batal kan ya? Kenapa batal? Loh ini kan tidak khitan. Berarti kalau tidak khitan bawa najis. Bisa jadi oleh orang tuanya ketika cebok dibuka. Ya apa enggak? Ada kemungkinan apa enggak? Walaupun jarang. Kemudian selama ada kemungkinan berarti tidak najis. Kecuali kalau anaknya antum dan antum setiap kali kencing antum yang nyeboi tidak pernah dibuka, ya jelas najis kalau kayak gitu. Antum punya anak kecil belum khitan, setiap kencing pasti antum yang nyeboi dia. Kemudian antum salah digelandoti, batal, jelas-jelas najis bau najis. Tapi kalau enggak tahu anaknya tetangga, enggak tahu di rumahnya diceboi dengan dibuka atau enggak diceboi sama sekali, enggak tahu, paham ya? Itu enggak tahu sudah digelandoti udah. Ragu kita, berarti tidak batal, sholat lanjut aja. Tidak usah nanya ke orang tuanya, ini kalau cebok, kalau habis kencing diceboi dengan dibuka apa enggak? Oh, enggak pernah tak ceboi, salah sendiri suruh sama nanya. Pertanyaannya antum bikin sholat antum batal. Ya. Udah jangan nanya, enggak usah diteliti sudah, udah husnudon. Ya, husnudon, selama enggak yakin suci. Jangan sampai gara-gara pertanyaan akhirnya sholat antum batal, akhirnya najis dan seterusnya. Enggak usah nanya. Wadah ya. Itu. Bukan warok itu. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu warok syaitoni. Ya, warok syaitoni. Bukan warok yang dianjurkan agama, warok ajaran setan. Itu. Kalau kata Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, warok a'waj. Warok penceng. Ya, warok penceng menyimpang, warok bengkok. Warok yang enggak pas. Wadah ya. Nah, begitu. Enggak usah diteliti. Nah, jadi ini mulut kucing yang jelas-jelas najis, kemudian dia pergi dan ada kemungkinan dia minum ada di air banyak sehingga mulutnya suci. Kemudian minum kopinya antum, sudah tidak najis ini. Tidak najis. Wa kadzalika sabyu idza tanajjasa summa ghaba wahtumila taharatu. Anak kecil juga begitu. Anak kecil habis muntah. Najis kan mulutnya?
kemudian dia pergi. Ada kemungkinan dia minum ditelan, suci kan mulutnya kan ya? Atau minum dikeluarkan, suci. Baik ditelan atau dikeluarkan suci. Ada kemungkinan begitu. Kemudian balik lagi ke sini, ngampung kopinya antum, diminum, sisanya suci. Ya, ndak najis. Kenapa? Ragu. Walaupun ada sekedar kemungkinan, ndak yakin. Ya itu, ndak yakin. Jadi anak-anak kecil muntah, itu ngeliat sendiri. Muntah. Setelah muntah, pulang ke rumahnya. Dapat seperempat jam balik lagi, ngampung kopinya. Jadi minta kopinya antum, bekasnya itu suci, tidak najis. Kenapa? Lu tadi muntah, berarti kan najis ke sini. Enggak. Ada kemungkinan dia kumur-kumur ada di rumahnya. Oh, kemungkinan jauh, tidak apa-apa hatta jauh. Pokok mungkin. Yang penting ada kemungkinan. Wa kadzalika shabi idza tanajjasa tsumma ghaba wahtumila taharatuhu. Wal qalil min dukhanin najasah. Ini juga ma'fu. Asapnya najis yang sedikit. Dukhan ini maksudnya yang nguap gara-gara dibakar. Nah, asapnya najis, itu najis. Asap gara-gara pembakaran. Biasanya di kampung-kampung ada orang melihara sapi ya. Melihara sapi biasanya kan bekas rumput-rumput yang kering-kering gak dimakan, campur sama kotorannya sapi kan ya, kering kan ya. Biasanya disapu, dibakar. Sekaligus biar membersihkan, satu, kedua biar jadi obat nyamuk. Biar sapinya tidak digigit nyamuk atau lalat-lalat yang ganggu itu ya. Jadi obat nyamuk. Lah, ini kan kotoran najis kan. Rumput kering campur kotoran sapi kering najis, dibakar. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.